Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan umat manusia sehingga kita bisa betah bertahan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Rasul mengajarkan kepada kita betapa pentingnya majelis ilmu tersebut. Majelis ilmu diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan raudhatun min riyadil jannah. Majelis ilmu itu diibaratkan dengan taman syurga. Maka jika ada kesempatan pada saat kita berada di masjid, usahakanlah untuk selalu berhadir di dalam majelis ilmu, karena ini merupakan momen yang paling penting saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, sehingga kelak nanti kita di akhir zaman, pada saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah, pada saat kita akan mencari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dikarenakan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Semoga jamaah yang berhadir pada waktu yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana siksa kubur, dan ini merupakan salah satu di antara sekian banyak wa'dul haq, janji pasti, janji yang telah diberikan kabarnya oleh Allah dan oleh Rasul kepada kita semuanya, bahwasanya kepastian tersebut pasti akan berlaku. Dan kita sudah menyebutkan bagaimana dahsyatnya azab tersebut, azab pada saat seseorang itu meninggal dunia. Bahkan jikapun dia tidak mempunyai kuburan, maka azab tersebut akan dirasakan oleh ruhnya. Begitulah janji pasti yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Pada malam yang berbahagia ini kita insya Allah akan membahas tentang janji pasti, bagaimana kenikmatan dalam kubur tersendiri. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini merupakan salah satu ungkapan yang apabila didengarkan oleh orang Arab, maka mereka tanpa harus menganalisa langsung bisa mengerti maknanya. Inilah kelebihan seseorang apabila mengerti bahasa Arab.
Al-Quran mengatakan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian akan menziarahi kubur. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kehidupan di dalam kuburan itu adalah kehidupan ziarah. Bermakna tidak ada satu orang pun orang yang berziarah itu akan menetap di rumah orang yang lain. Misalnya pada saat saya berziarah ke rumah teman saya, saudara saya, maka ziarah itu mempunyai tempo waktu tertentu. Sehingga apa? Sehingga orang Arab pada saat dikatakan ayat ini, maka mereka sudah terbetik di dalam benak mereka, pemahaman mereka bahwasanya kuburan itu adalah tempat singgahan sementara manusia. Sehingga di sini diungkapkan dengan kata-kata hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian itu akan menziarahi kubur. Bermakna apa? Semua manusia yang hidup mereka akan mati, dan pada saat mereka mati, kehidupan di kubur itu adalah fase di antara sekian banyak fase di antara kehidupan ini. Sehingga ini bukan akhir dari cerita perjalanan kehidupan. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita melihat bagaimana janji Allah, bagaimana janji pasti Allah terhadap nikmat yang Allah telah janjikan kepada kita melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman menceritakan tentang bagaimana kenikmatan orang-orang yang meninggal tersebut, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan engkau katakan kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, akan tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian itu tidak bisa merasakannya. Ini merupakan sebuah i'tikad, dan ini adalah sebuah pemahaman yang harus tertanam di dalam jiwa kita, bahwasanya syahid di jalan Allah itu bukanlah kematian. Syahid di jalan Allah itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan kehidupan. Akan tetapi siapapun yang syahid di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dikategorikan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang menerima kenikmatan, di mana mereka mempunyai kehidupan. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan syurgawi, kehidupan yang sangat nikmat. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, jangan sekali-sekali engkau mengira orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi Allah, di sisi Allah mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan dan diberikan rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, maka berbahagialah orang-orang yang diberikan fadlun dari Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang tidak menemukan kejadian ini. Siapa mereka itu? Kita hari ini yang tidak mendengarkan, yang tidak menyaksikan dan tidak merasakan bagaimana syahid, maka disuruh beritahu oleh Allah, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli. Kasih tahu semua orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah bahwasanya apa? Kenikmatan yang paling tertinggi itu adalah pada saat seseorang itu meninggal dikarenakan syahid di jalan Allah. Ini yang harus dipahami. Bukan berarti
seseorang yang meninggal di jalan Allah itu adalah konyol. Bukan berarti orang yang meninggal saat membela agama Allah itu adalah sia-sia. Tidak. Dikarenakan apa? Dikarenakan ayat ini menjelaskan bahwasanya beritahulah kabar gembira kepada mereka yang tidak hadir pada saat itu. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kamu itu ragu dan janganlah kamu itu khawatir. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Bahwasanya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan apapun yang kita lakukan. Lelah kita pada saat kita mempunyai aktivitas seharian penuh. Setelah itu kita melaksanakan salat Isya, salat Maghrib menjelang Isya, dan kita lelah duduk di tempat ini. Ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah kalau seandainya semua itu kita lakukan sebagai amal persembahan terbaik kita kepada Allah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmatnya hidup dalam keadaan Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita di bawah panduan yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mufassirin memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ayat ini diturunkan pada saat Abdullah bin Haram syahid dalam peperangan Uhud. Abdullah bin Haram mempunyai anak yang bernama Jabir bin Abdullah. Dan kisah ini sudah pernah saya ceritakan di atas mimbar sini dan beberapa tempat waktu. Ini adalah sebuah kisah heroik. Kisah bagaimana pengorbanan seorang tua. Abdullah bin Haram adalah orang tua yang masuk Islam terlambat. Akan tetapi kualitas keislamannya walaupun beliau itu terlambat masuk Islam membuat meninggalnya beliau, syahidnya beliau itu dicatat di dalam hadis Imam Tirmizi nomor 3281, di mana pada saat Jabir bin Abdullah melihat ayahandanya itu dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan hari ini, siapa di antara ayah kita yang memperjuangkan Islam itu sampai dibunuh seperti Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, matanya dicongkel, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, mulutnya itu dijahit, dimutilasi oleh orang-orang kafir. Hati seorang anak mana yang tidak sedih melihat ayahandanya diperlakukan seperti itu? Bayangkan, mereka memperjuangkan Islam seperti itu, ayahnya seperti itu. Jadi seorang anak sangat wajar apabila melihat ayahandanya diperlakukan seperti itu, dia menangis. Jabir pada saat itu boleh dilihat nanti di dalam Sahih Muslim. Jabir menangis dan Rasul tidak melarang Jabir menangis. Di dalam Sahih Muslim dikatakan seperti itu. Rasul melihat aku menangis dan Rasul tidak melarang. Ini yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Rasul mendatangi Jabir bin Abdullah dan mengatakan, wahai Jabir, tenanglah. Barusan Allah menyampaikan kepadaku kabar gembira tentang ayahandamu. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ma kallamallahu ahadun qattun illa min wara'i hijab. Allah tidak pernah berbicara dengan orang-orang yang syahid di jalan Allah kecuali ada sitar, ada tirai. Ini yang dikatakan oleh Allah. Rasul mengatakan kepada Jabir bahwasanya Allah tidak pernah berbicara kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah kecuali ada tirai yang membatasi antara orang syahid tersebut dengan Allah. Wa ahya abaka fakallama Allahu kifahan. Dan Allah berbicara dengan ayahandamu kifahan. Kifahan itu tidak ada tirai. Coba bayangkan bagaimana mulianya seseorang itu yang syahid di jalan Allah. Kenikmatannya itu pada saat dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Pada saat itu Allah menanyakan kepada Abdullah bin Haram, wahai Abdullah bin Haram, pintalah apa yang engkau inginkan, jika pintalah. Maka pada saat itu Abdullah bin Haram meminta kepada Allah untuk diberikan lagi nyawa. Agar apa? Agar dia bisa berperang di jalan Allah dan kembali syahid. Maka apa yang terjadi? Itu tidak bisa lagi, dikarenakan manusia hanya diberikan satu kali kesempatan. Maka pada saat itu
Abdullah bin Haram memintakan agar apa? Agar nikmat syahid di jalan Allah ini diberitahu kepada orang-orang setelahnya. Maka turunlah ayat ini. Ini merupakan di antara kenikmatan yang sangat luar biasa. Apabila kita membahas bagaimana nikmatnya meninggal itu, maka nikmat syahid di jalan Allah itu merupakan salah satu nikmat yang paling terbesar. Sehingga diibaratkan di dalam sakaratul maut, pembahasan wa'adul haq kita sudah menjelaskan. Sakaratul maut itu merupakan salah satu hal yang paling sulit. Seseorang itu akan merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Maka mereka hanya akan merasakan sakaratul maut itu seperti digigit oleh semut. Begitulah nikmatnya, begitulah indahnya meninggal di dalam keadaan syahid di jalan Allah. Akan tetapi pemahaman syahid ini harus diluruskan. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seseorang itu apabila dia berniat berjihad di jalan Allah untuk mati syahid, maka dia tidak akan mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dikarenakan apabila seseorang meniatkan dirinya berjihad di jalan Allah supaya mati di medan perang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala syahid. Dikarenakan umat Islam akan hancur dan lemah dengan prinsip seperti ini. Bayangkan kalau seandainya kita semua di masjid ini mempunyai prinsip menginginkan akan mati syahid di jalan Allah, dan kita pergi berperang dan ingin mati di perperangan tersebut, maka semua kita akan mati dan umat Islam akan lemah. Maka ini pemahaman yang harus dibenarkan. Syahid di jalan Allah itu adalah bukan untuk mati di situ, akan tetapi untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan salah memahami pemahaman syahid di jalan Allah. Kalaulah seandainya semua kita mempunyai prinsip agar mati di jalan Allah, dan kita pergi berperang dan mati di dalam perperangan tersebut, maka umat Islam semua akan mati dan Islam akan lemah posisinya. Maka target seseorang pada saat dia memperjuangkan agama Allah, maka dia harus mempunyai target. Hadafnya itu apa? Goalnya itu apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah di atas muka bumi ini, bukan untuk mati di medan perang. Kalau seandainya mati di medan perang, maka semua umat Islam akan mati. Apa akan terjadi dengan agama ini kalau seandainya pejuang itu akan menginginkan kematian di medan perang? Oleh sebab itu, pemahaman syahid ini haruslah benar-benar kita pemahaminya. Di dalam hadis Imam Ahmad nomor 15.780, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kondisi ruh seorang muslim pada saat dia itu meninggal dunia. Innama nasamatul muslimina tayrun ya'luqu bi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yub'atsun. Bahwasanya ruh seorang muslim itu akan terbang lalu bertengger di pohon syurga, yu'alluqu bi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yaumil qiyamah, sehingga nanti Allah akan mengembalikan ruh tersebut ke dalam jasadnya di hari akhirat. Ini hadis yang mengatakan bahwasanya ruh manusia itu akan diletakkan oleh Allah pada pohon syurga. Di dalam hadis Sahih Muslim, hadis 1887, bahwasanya menjelaskan tentang ruh umat muslim, arwahuhum fi jawfi at-tayri hudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala'a ilaihim rabbuhum ittala'atan faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi' faghafala dhalika bihim 3 marrat falamma ra'aw annahum lan yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana
fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilika marratan ukhra. Pada hadis ini, di dalam hadis sahih Muslim itu dijelaskan bahwasanya arwahuhum fi jawfi tayri hudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil arsh. Bahwasanya ruh orang-orang mukmin itu mereka itu bergantungan di dalam kantung burung, di mana kantung burung itu dipenuhi dengan pelita, dan kantung burung tersebut mu'allaqatun bil arsh, yang bergantungan di arsy-Nya Allah. Tasrahu minal jannati haitsu syaa, dan mereka itu bisa keluar masuk ke dalam surga bergentayangan kemanapun sesuka hati mereka. Summa ta'wi ila tilka qanadilu fattala ilaihim rabbuhum, kemudian Allah mendatangi kantung-kantung mereka dan berbicara dengan mereka. Hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Lalu ruh tersebut menjawab, qalu ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Kami mau kepengin apa, sedangkan kami berada di dalam surga bisa kemanapun sesuka hati kami. Sehingga pertanyaan itu diulang oleh Allah sebanyak 3 kali. Pada saat itu para ruh itu semuanya menyadari bahwasanya ada sesuatu yang memang yang diinginkan jawabannya dari ruh-ruh tersebut dan untuk disampaikan kepada Allah. Sehingga mereka menjawab, qalu ya Rabbi, dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, nuridu an turadda arwahana ila ajsadina, kami menginginkan engkau kembalikan ruh kami ini ke dalam jasad kami, hatta nuqatala fi sabilika marratan ukhra, sehingga kami bisa berjihad di jalan Allah sekali lagi. Ini adalah permintaan para ruh pada saat Allah menanyakan kepada mereka, dan mereka bergelantungan di arsy Allah di dalam kantong-kantong burung yang dipenuhi dengan pelita. Maka mereka menginginkan bahwasanya hidupkan kami sekali lagi. Agar apa? Agar kami bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya syahid di jalan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat bagaimana nikmatnya syahid di jalan Allah tersebut, maka lihatlah bagaimana spirit orang-orang Palestina. Mereka sama sekali tidak gentar untuk berjuang melawan orang-orang Yahudi. Sedikit pun tidak ada rasa gentar. Dikarenakan apa? Dikarenakan jelas lawannya. Lawannya itu adalah kafir Yahudi. Dan mereka rela untuk melakukan bunuh diri di tempat orang-orang Yahudi. Agar apa? Agar itu mendapat pressure terhadap orang-orang Yahudi. Inilah bagaimana jiwa jihad yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah prinsip dan pemahaman bahwasanya jihad di jalan Allah itu jelas nikmatnya. Bukan seperti pemahaman jihad yang dipahami oleh orang-orang segelintir di Indonesia hari ini. Pada saat mereka meledakkan diri mereka di mall, ini bukan jihad namanya. Ini kesalahpahaman tentang Islam, kesalahpahaman tentang jihad. Bukan jihad seperti itu saat mereka meledakkan diri dengan bom panci, saat mereka meledakkan diri dengan bom apapun yang bisa meninggalkan, yang bisa merenggut nyawa umat Islam. Ini bukan jihad namanya. Akan tetapi medan jihad itu sudah sangat jelas, di mana Allah masih menyisakan satu tempat, buqatil ard, yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul semuanya. Maka disitulah jelas medan jihad bagi orang-orang Islam. Ini merupakan gambaran bagaimana kondisi ruh tersebut apabila seseorang ruh tersebut itu meninggal dunia, dan meninggalnya dikarenakan jihad fisabilillah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Mu'jam Kabir Imam At-Tabarani juz 25 halaman 282 menjelaskan bahwasanya hadis bin Samurah Al-Quraisy qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatan faqala inni ra'aitu al-bariha ajaban ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbidahu ruhu faja'ahu birrul walidayhi famana'ahu. Ini merupakan di dalam kitab
yang disebutkan di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra karangan Imam Tajuddin Asy-Syubki. Beliau menjelaskan ada beberapa amal yang bisa membuat seseorang itu dia mendapatkan kenikmatan pada saat dia meninggal di dalam kubur. Salah satunya ini disebutkan bahwasanya hadis dari Samurah Al-Quraisy mengatakan bahwasanya faja'ahu birrul biwalidayhi famana'ahu. Seseorang yang datang dengan amalan yaitu berbakti kepada orang tuanya. Ini merupakan salah satu amal yang bisa membuat seseorang pada saat dia berada di dalam kuburan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Bantani, beliau salah seorang pengubur jenazah di Mekah. Beliau mendapatkan salah seorang jenazah yang meninggal di Mekah pada saat melakukan umrah, dan ibunya itu mengeluh, menyesali terhadap perbuatannya. Apa yang dikatakan oleh ibu? Si ibu itu mengatakan bahwasanya, aku berdosa wahai Syekh, aku paksakan anakku untuk melakukan umrah sehingga dia meninggal dunia. Ditanyakanlah bagaimana kisahnya. Si ibu menjelaskan bahwasanya dia pergi umrah itu dipaksa anaknya untuk pergi umrah, dan ibunya sudah tua. Apa yang dilakukan? Dengan keikhlasan seorang anak itu digendongnya ibunya, tawaf, setelah tawaf, setelah sa'i semuanya digendong ibunya dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas. Pada saat itu apa yang terjadi? Dia meninggal dunia. Anak tersebut ya, di antara sekian banyak anak, cuman anak ini yang diminta oleh ibundanya, meninggal dunia. Maka pada saat dikebumikan oleh Syekh Bantani tersebut, Syekh tersebut merasakan aroma kuburan yang sangat luar biasa. Harumnya luar biasa. Seakan-akan bukan dari harum minyak wangi apapun yang paling enak aromanya. Bukan na'ud, bukan syekhah, bukan apapun. Tapi ini jauh lebih enak aromanya. Sehingga Syekh Bantani itu penasaran dan menanyakan kepada keluarganya apa yang dilakukan si anak tersebut sehingga aroma kuburannya bisa sangat luar biasa. Pada saat itu ditanyakanlah kepada ibu dan diceritakannya. Ternyata dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada ibunya. Hari ini berapa banyak di antara kita yang masih mempunyai orang tua? Akan tetapi masih banyak di antara kita yang menyia-nyiakan surga tersebut. Terkadang kita lebih memilih mimbar untuk mencari tempat surga, padahal surga tersebut ada di rumah kita. Cobalah tanyakan kepada orang-orang tua ini, apa yang paling bahagia mereka pada saat mereka sudah tidak sanggup lagi berjalan. Maka mereka menginginkan ada anak yang memegang tangannya untuk bisa ke masjid. Ibunda itu paling senang kalau seandainya ada anak laki-lakinya yang memapahnya untuk pergi ke masjid. Maka itu akan didoakan oleh ibunda. Ini adalah surga yang berada di rumah kita, surga yang paling murah harganya, ada di rumah kita, paling dekat dengan kita. Maka di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya pada saat malaikat akan mengazabnya, maka birrul walidain itu membuat seseorang itu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Ini adalah pelajaran penting kepada kita semuanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita masih mempunyai orang tua, ayahanda, ibunda, maka jadikanlah mereka ini adalah sebagai surga yang berada di dalam rumah kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan mereka. Tanyakan kepada mereka apa keinginan mereka. Bahkan ada orang tua yang memesan bahwasanya, Ustadz, tolong sampaikan kepada anak saya, jangan siksa kerinduan saya. Coba bayangkan, tinggal sekota dengan ibunya tapi dia tidak mau singgah setiap hari ke rumah ibunya. Ini adalah sebuah duka yang dirasakan oleh seorang ibunda pada saat dia tinggal sekota dengan anaknya tapi anaknya tidak mau untuk menziarahinya, menjenguknya. Tersiksa, kerinduan yang sangat luar biasa. Padahal dulu waktu dia kecil itu dididiknya sehingga apa? Sehingga pada saat dia malam dia mau salat tahajud tidak bisa, dikarenakan dia mendidik anaknya, dikarenakan dia mengasuh anaknya. Sehingga pada saat dia muda
pada saat dia mendidik anaknya, maka dia masih terkurang bagaimana bacaan Qur'annya. Semua dia relakan hal seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia menginginkan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka sangat wajar Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya ingin mendapatkan nikmat kubur, maka lakukanlah apa yang dinamakan dengan berbakti kepada orang tua. Jangan pernah menyiksa kerinduan orang tua. Kalau seandainya kita tinggal di luar, tidak sekota dengan orang tua, maka teleponlah. Telepon orang tua. Apalagi sekarang sudah ada media video call. Tatap wajahnya. Ada kerinduan yang dia inginkan dari anaknya, dari suara anaknya. Suara yang membuat dia itu tidak bisa nyenyak tidur malam. Suara yang membuat dia itu tidak bisa tahajud malam. Suara yang membuat dia itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah pada saat dia masih muda. Suara itu yang ingin dia dengarkan hari ini. Suara dari panggilan dari anaknya. Suara perhatian dari anaknya menanyakan bagaimana kabar ibundanya, bagaimana kabar ayahandanya. Kalaulah seandainya ini kita lakukan bagi yang masih mempunyai orang tua, maka ini adalah sebuah kesempatan kepada kita semuanya untuk melakukan birrul walidain. Karena apa? Pada saat mereka sudah meninggal dunia, maka mereka tidak bisa lagi kita miss call beratus kali pun tidak akan pernah lagi terjawab panggilannya. Berapa banyak di antara jamaah kita, lihatlah bagaimana spirit semangat dari bapak, dari ayah bunda yang pergi salat di sini. Ada di antara mereka yang dibawa oleh anaknya setiap subuh. Ada di antara mereka yang dibawa dengan motor oleh anaknya, dengan mobil. Bahkan ada salah satu jamaah kita, dia tinggal di Cunda di sana. Pada saat ibunya masih ada, dia ambil ibunya di Luxmawe. Setelah itu dia bawa ke Masjid Baitur Rahman. Begitulah pengorbanan seorang anak terhadap ibundanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seandainya si ibunda tersebut bisa menceritakan bagaimana indahnya, maka dia akan menceritakan kepada kita semuanya bagaimana indahnya pengabdian dari seorang anak terhadap orang tua. Bagi yang mereka sudah tidak ada lagi ibundanya, maka pengabdian tersebut adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bahwasanya kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan cara mendoakannya, dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Pada saat kita diberi kesempatan oleh Allah amanah harta, maka jadikanlah amanah harta tersebut sebagai pengabdian kecintaan kita kepada orang tua kita. Terlebih dalam waktu 1 bulan ini, kita akan memasuki dengan hari yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu hari Idul Adha. Walaupun di Indonesia hari Idul Adha itu hanya liburnya 1 hari, akan tetapi di dalam syiar Islam seharusnya hari inilah hari yang paling meriah, dikarenakan mempunyai hari tasyrik. Dan pada hari tersebut kita akan menyembelih hewan kurban. Berapa banyak di antara kita yang masih mempunyai kecintaan terhadap orang tua yang tidak sempat berkurban dulunya dikarenakan membesarkan kita. Hari ini adalah kesempatan kepada kita semuanya untuk membalas budinya. Jangan pernah takut kehilangan 18,5 juta 1 ekor lembu untuk berkurban kepada orang tua, orang yang kita cintai. Sedangkan pada saat keluar, katakanlah misalnya handphone model baru, begitu mudah seseorang itu untuk membelinya. Harganya tidak tanggung-tanggung. 30 juta dia sanggup membelinya, 40 juta dia sanggup membelinya untuk kepentingan dunia. Akan tetapi begitu untuk kepentingan akhirat, maka dia penuh dengan perhitungan-perhitungan. Seharusnya ini adalah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah mesti memberikan kehidupan kepada kita sehingga apa? Sehingga dengan kesempatan ini bisa bertambah keimanan kita kepada Allah dan bisa kecintaan kita kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.